mahasiswa KKN Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Kali ini kita lagi ada di Studio Samba Sunda bersama Bapak Dr. Ismet Rohimat. Kali ini kita bakal tanya-tanya seputar musik Jaipongan. Buat informasi dulu ya buat kalian. Pak Ismet ini siapa coba yang buat kalian yang belum tahu? Jadi Pak Ismet ini adalah pengamat seni dan penggiat seni sekaligus murid dari almarhum Gugum Gumbira Tirasenjaya. Beliau ini mengajar juga di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung sebagai dosen pasca sarjana. Jadi gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah kita tertarik banget nih Pak untuk membicarakan tentang musik Jaipongan ini, apalagi kan Bapak tuh sebagai komposer musik dari Jaipongan itu sendiri kan Pak? Betul, ya. Jadi sebenarnya musik Jaipongan itu apa sih Pak? Musik Jaipongan itu adalah musik yang sangat spesifik, artinya musik yang berlatar belakang kultur Sunda ya, yang dicetuskan di awal tahun 70-an sama almarhum Pak Gugum, hingga pada pergeseran waktu musik itu sebetulnya membuat sebuah fenomena-fenomena yang menarik ketika dimunculkan. Tidak hanya menyangkut persoalan bagaimana abstraksi musik itu memiliki sebuah kekuatan yang spesifik, tapi juga mengusung pada penjelajahan-penjelajahan yang lebih pada kultur-kultur kebudayaan Sunda seperti itu. Lalu kalau sebenarnya identitas dari musik Jaipongan ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya kalau dari secara skala kultural, identitas memang pertama itu sudah dimiliki menjadi sebuah identitas kesundaan ya, karena DNA atau rahim-rahim di dalam perkembangan Jaipongan itu sangat dipenuhi oleh berbagai literatur praktikal dari berbagai dimensi kesenian gitu, termasuk beragam fenomena-fenomena seni pertunjukan rakyat terutama yang ada di Jawa Barat. Maka identitasnya menjadi sesuatu hal yang sangat spesifik di dalam pengertian yang secara khusus dalam kebudayaan Sunda gitu. Tapi Sunda pernah dengar buku yang dari Caca ke Jaipongan. Nah kalau dalam musik Jaipongannya ini ada nggak identitas dari sebetulnya kalau ruang yang dikatakan dari Caca ke Jaipongan itu sebetulnya tidak dalam artian ada pengaruh musikal itu ke dalam pengaruh Caca, terus twist, jive dan lain sebagainya masuk ke dalam ruang musikal, enggak. Hanya karena latar belakang dulu Pak Gugum memang ketika remaja atau mudanya memang pergaulan ada di wilayah itu, sehingga itu menjadi sebuah rangsangan berpikir dia untuk berkreasi. Nah, hanya saja media yang dia kembangkan secara musikal itu adalah gamelan. Jadi banyak literatur di barat yang mengatakan bahwa musik Jaipongan adalah pure atau orisinil sebagai representasi dari karawitan Sunda, karena tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur musik lain seperti rock and roll dan lain-lain, karena alat-alatnya pun itu semua menggunakan alat-alat tradisional. Kalau gitu berarti waditra musik Jaipongannya itu apa saja Pak? Ya, waditra musik Jaipongannya pada awalnya ketika misalkan muncul ketuk tilu memang waditranya masih sederhana, karena wacana Jaipongan itu kan lahir dari perkembangan ketuk tilu, kendang pencal, topeng banjet dan lain-lain yang umumnya berdasar dari lapisan-lapisan yang sub tari rakyat dan seni pertunjukan rakyat. Makanya ketika itu wilayah perkembangan kemunculannya menggunakan wadita ketuk tilu, seperti ketika muncul ada lagu Orewelang misalkan ya, di album Orewelang itu perangkat-perangkat yang digunakan belum perangkat pure gamelan, tapi masih perangkat-perangkat yang sederhana dari ketuk tilu gitu. Lantas kemudian makin kesini instrumennya dikembangkan secara
masif dengan menggunakan satu set gamelan. Lalu bagaimana dengan struktur dalam musik jaipongan itu? Kalau ya sama, jadi perjalanan struktur dari awal hingga sekarang itu di dalam jaipongan itu berbanding lurus dengan perkembangan historikalnya. Ketika waktu itu struktur awal masih menggunakan struktur dan komposisi-komposisi musikal yang dari ketuk tilu misalkan. Nah, kesini struktur itu berkembang dengan mengadopsi bentuk-bentuk dan lagu-lagu keliningan dengan misalkan tambahan-tambahan variasi-variasi ketika generasi-generasi para komposer atau penata gending itu banyak yang mengadopsi karakteristik gaya-gaya Wanda Anyar Pak Koko Koswara gitu. Nah, lantas kesini ketika saya masuk tahun 90-an, saya mulai bergabung dengan Jugala itu tahun 90-an. Orientasi itu saya kembangkan dengan model-model yang lebih kontemporer gitu. Jadi konvensi-konvensi di dalam gendingnya lebih progresif gitu. Kalau dari musik jaipongan itu sendiri, peranannya dalam tari jaipong itu sejauh apa sih Pak? Ya sangat besar. Karena itu menentukan menentukan sebuah genre itu dilihat dari kontekstual musikal biasanya ya. Misalkan kalau di dalam musik menentukan sebuah gaya musik atau gaya style itu ditentukan oleh rhythm section. Nah, di dalam jaipongan juga sama. Jadi misalkan saya kasih contoh gambaran di dalam musik secara umum. Misalkan untuk cari tahu bahwa ini musik blues, rock, pop dan lain-lain, biasanya kita melihat dari karakteristik rhythm section-nya seperti apa. Kalau karakteristik rhythm section-nya itu ke pop, maka kita lihat rhythm section itu umumnya hanya dikuatkan oleh peran drum dan bass misalkan. Nah, saya melihat fungsi itu juga hampir sama di dalam jaipongan. Jadi karakteristik yang terdapat di dalam jaipongan juga rhythm section-nya ada dalam karakteristik yang lebih spesifik, yaitu ada di dalam kendang dan goong gitu ya. Jadi yang membawa irama, semua karakteristik yang mengangkat menjadi sebuah genre jaipongan itu memang karakteristik dari rhythm section-nya kendang. Maka sekarang kalau hubungannya dengan tari itu menjadi sangat kuat. Karena hampir dikatakan orang bisa mengatakan tidak mungkin kita melihat jaipongan tanpa melihat karakteristik musikalnya. Tari bisa saja rengkene kikituan tanpa musik, orang akan bingung apakah mereka menari jaipongan atau tidak. Tapi ketika usungan musik itu ngeblend dengan tarian, maka orang akan mulai mengetahui karakteristik itu. Gitu. Seperti itu. Itu juga sebagai salah satu identitas dari tari jaipongan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana proses kreatif Bapak bersama Gugum Gumbira dalam membuat inovasi-inovasi yang tadi Bapak sebutkan? Kalau perkembangan musik tari jaipongan kan makin kesini semakin kontemporer dan tidak linear gitu Pak. Nah, bagaimana proses menemukannya itu? Saya melihat dari awal ketika mulai bertemu dengan beliau pun saya melihat karakteristik Pak Gugum itu orang yang selalu berpikir di luar kecenderungan umum ya gitu. Jadi selalu berpikir tidak mau sama dengan orang lain misalkan seperti itu ya. Artinya ada tapi bukan menghindar, fungsi itu selalu memberikan feedback kembali ke dalam kulturnya pasti gitu. Karena saya melihat bahwa dinamika dan gaya berpikir Pak Gugum itu pertama kita harus ikut dengan irama dan cara berpikirnya dia gitu. Karena kadang-kadang bisa spontan dia menelurkan pikiran-pikiran kreatifnya saat itu dan kita harus mengikuti gitu. Itulah karakteristik yang saya anggap selalu melahirkan karakter yang sifatnya di luar kecenderungan umum. Misalkan ketika rekaman saja, hasil-hasil eksplorasi yang dia telurkan lewat lagu untuk jaipongan semua selalu berjalan dan dinikmati di masyarakat. Misalkan begini, karakteristik lagu-lagu jaipongan yang dari dulu ketika muncul Keser Bojong, Banda Urang, Serat Salira, Sonteng dan lain-lain yang dia ciptakan rumpakannya sendiri itu semua
ininya apa langsung goal dan diterima oleh masyarakat gitu ya, semua karya-karyanya itu booming gitu. Jadi dia sudah tahu bahwa masyarakat itu seperti sudah dia ketahui karakteristiknya, dia sudah baca dan dia sudah akan tahu bagaimana cara menjual dengan konsep gitu, secara konseptual. Dan sebetulnya bagi saya waktu itu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa bisa sampai seperti itu. Tapi makin kesini saya tahu bahwa ternyata pembacaan dia tidak hanya juga paham bagaimana cara menulis lirik lagu, tapi juga bagaimana dia paham terhadap kontekstual masyarakat yang sudah dia bisa baca dan dia kuasai gitu. Jadi beliau ini peka terhadap fenomena sosial budaya katanya. Ya, dia sudah sangat paham lagi terhadap terhadap hal-hal seperti itu, meskipun pada awalnya dia sangat sadar bahwa apapun yang dia kreasikan cenderung dipertanyakan independensinya gitu. Dan dia sudah siapkan segala sesuatu jawaban, misalkan ketika muncul awal-awal dikritisi dan kena dampak resistensi seperti dengan 3G ya, geologi tergoyang seperti itu, tapi dia sudah punya jawaban karena dalam pikiran dia itu menjadi sesuatu hal yang akan datang dan dimengerti kemudian gitu. Tapi imbasnya ya memberikan sebuah manfaat. Banyak para seniman yang hidup dalam musik jaipongan, banyak para koreografer, banyak para menari, dan itu menjadi bahkan nilai ekonomi pun menjadi bertambah karena ruang-ruang aktivitas jaipongan tidak menyangkut persoalan nilai estetika saja, tapi juga jaipongan menjadi menghidupi orang gitu. Nah, sejauh mana kita bisa mengembangkan musik jaipongan itu agar tetap berada di benang merahnya itu dan bisa diterangkan? Ada pemahaman yang artinya ada pemahaman yang ganda di sini, karena ketika jaipongan sedang dalam kekuatan atau naik daun itu, bahkan Pak Gugum sendiri juga sering melakukan kolaborasi dengan musisi-musisi jazz misalkan gitu ya. Itu sebelum ada konsep-konsep seperti jazz kontemporer yang sekarang sedang merebak gitu ya, dengan komunitas-komunitas jazz di Nusantara atau di nasional dengan menggunakan instrumen kendang. Kan sekarang kendang sudah menjadi sebuah bagian yang hampir tidak dipisahkan dari produk kreatif musisi tanah air misalkan seperti itu. Dan Pak Gugum waktu itu sudah melakukan jauh sebelum apa yang dilakukan oleh musisi-musisi sekarang. Misalkan ketika tahun 70-an beliau sudah melakukan kolaborasi dengan Bubi Chen misalkan gitu ya. Terus juga bahkan tahun 88 kita melakukan kolaborasi rampak kendang dengan Mick Jagger misalkan begitu ya. Jadi kita melihat bahwa kok kenapa musik tradisional ini bisa bersanding dan menjadi band pembuka di acara-acara seperti itu. Artinya ruang sosial yang dimiliki dari kekuatan aura, kekuatan musikal jaipongan itu sudah bisa dikomunikasikan tanpa ada batasan-batasan estetika tertentu. Jadi lebih bisa dinikmati peluangnya dan menjadikan sebagai media komunikasi sebetulnya. Ujung-ujungnya musik jaipongan itu menjadi sebuah media diplomasi kebudayaan. Nah, sampai ke sana kan kita tahu bahwa dari sisi itu kita melihat saat ini kenapa sekarang misalkan kontemporer untuk saat ini seperti apa. Tetap saja kita bisa melakukan sisi-sisi sebelah mana kita melakukan sebuah peningkatan daya imajinasi dan daya kreatifnya seperti itu. Selama itu dilakukan dan dikembangkan oleh para musisi-musisi di Sunda misalkan sebagai pengendang, itu estetika dan karakteristik akan tetap terjaga sebetulnya sekontemporer apapun gitu ya. Banyaknya kan sekarang kan yang dulu misalkan begini, kendang menjadi sebuah bagian yang sentral dalam konvensi tradisi misalkan dalam gamelan dan lain-lain gitu. Sekarang kendang bisa berinovasi secara mandiri. Sekarang mah banyak pengendang solis gitu ya, tidak punya
keterhubungan secara komunal dalam lingkungan seni atau grup-grup gitu. Mereka sudah menjadi sebuah bagian dari kehidupan karir secara individu. Mereka berjalan berkomunikasi atau bernegosiasi atau bahkan berkolaborasi dengan siapapun hanya dengan kendang. Misalkan bahkan Pak Dr. Ade Rudiana pun meraih gelar doktornya sebenarnya dari kendang dia, dengan konsepsi berpikir, istilah beliau itu numpahkan kendang. Jadi dia pengalaman dia dari progresivitas jaipongan itu melahirkan sebuah karakteristik teoritikal bahwa dengan model dan cara berpikir dan berpraktikal seperti ini, kita pun bisa melakukan negosiasi ke berbagai belahan dunia dengan komitmen dan keterhubungan musik-musik yang ada di berbagai negara gitu. Maka saya pikir ya itu, jadi akhirnya jaipongan itu kita lihat sebagai sebuah media diplomasi sebetulnya. Nah, sangat perkembangan musik jaipongan ini yang sudah sangat meluas, sehingga kan perkembangan estetikanya juga semakin meningkat dan pasti berbeda-beda ya Pak ya, menurut dia masing-masing. Nah, kalau otentitas dalam musik jaipongannya ini bagaimana Pak? Kalau secara substansi, otentisitas di dalam garapan atau gaya musik jaipongan yang asli itu dikembangkan dari model-model tilu, topeng banjet, pencaksilat gitu ya. Itu esensi yang otentisitasnya ada di sana. Karena awal dari diketemukan atau embrio musikal dalam jaipongan memang berawal DNA-nya dari sana gitu. Jadi orang sekarang bisa mengembangkan misalkan karakteristik musikal dari ide-ide wayang misalkan gitu ya. Itu sebetulnya sah-sah saja karena itu adalah bentuk luaran. Kalau saya melihat, maksudnya bentuk luaran yang dia ngambil dari sari tema-tema tentang wayang. Misalkan sekarang lagi merebak tarian jaipongan Sobali Sugriwa misalkan gitu ya. Itu mah saya lihat karakteristik hanya dalam tataran luaran musikal. Tetap saja secara esensi bahwa musikalnya yang dapat diusung adalah musikal dari DNA sebelumnya gitu. Cuma kalau saya lihat yang membedakan dengan di Gugala, otentisitasnya tetap dia tidak keluar dari konsepsi dan konvensi seni rakyatnya gitu. Dan sekarang lagi umum tuh membicarakan bahwa seolah-olah kok kenapa tiba-tiba ada istilah dalam tanda kutip jaipongan wayang gitu ya, misalkan seperti itu. Kalau saya berpikir sebetulnya bukan memilahkan sebagai sebuah kreativitas yang baru, karena hanya ini seperti ini saja kalau melihat fenomenanya. Kita lihat bahwa jaipongan tetap harus berakar dari genre atau latar belakang atau DNA bahkan embrio tari rakyat, seni pertunjukan rakyat gitu. Sedangkan kita melihat model yang saya sebutkan tadi itu berkembang dari serapan-serapan cerita-cerita wayang misalkan begitu. Nah, sedangkan wayang sendiri memiliki kultur dan latar belakang atau genre yang spesifik. Saya tidak melihat ada sisi kesalahan di sini, hanya saja ruang yang digunakan itu sudah berkembang dan bergerak ke dimensi yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang sifatnya sangat kultural ya. Ketika wilayah ini digunakan seolah-olah kan jadi itulah. Makanya saya berpikir juga begini, setiap karya yang baru muncul itu pasti selalu dipertanyakan independensinya. Bahkan jaipongan Pak Gugum sendiri juga kan. Makanya dulu sebelum nama jaipongan itu digunakan, namanya bukan itu, dulu namanya ketuk tilu perkembangan. Terus maka banyak kritikan dari para atau kaum konservatif di dalam dunia silat dan ketuk tilu, tidak harus itu dinamakan ketuk tilu perkembangan, berikan aja nama yang lebih spesifik misalkan.
Terus Pak Gugum terinspirasi oleh nama Bojongan karena karakteristik itu dilahirkan di tempatnya di Bojongloa. Setelah itu juga dia terinspirasi, akhirnya ketika melakukan perjalanan lagi ke wilayah Karawang, dia menemukan kata-kata persinggungan antara kebiasaan-kebiasaan secara komikal di dalam topeng Banjet, menyebut nama-nama Jaipong itu yang menjadikan sebuah inspirasi otentik dari karya. Kenapa akhirnya dinamakan Jaipongan? Itu kalau saya berpikir secara holistik dan umum, nama itu digunakan adalah sebagai sebuah tawaran, sehingga menjadi sebuah kata kunci secara bisnis atau secara komersil atau secara produk penerapan sosial. Itu menjadi suatu hal yang sangat mudah dicerna, karena di Karawang sendiri sudah pada tahu misalkan aspek-aspek komikal itu menjadi sebuah bagian. Jadi ketika mendengar klek, oh ya, seperti itu sekarang menjadi sebuah genre yang baru dipertunjukkan. Nah, berdasarkan perkembangan musik Jaipongan ini, menurut Bapak, apakah ada peluang lagi setelah musik Jaipongan ini untuk hadirnya genre musik baru? Saya pikir memang itu sudah sangat memungkinkan, bahkan ini sedang terjadi. Misalkan sekarang begini, hanya saja perbedaan yang saat sekarang itu musik Jaipongan diserap oleh kebudayaan dan kultur yang lain. Perkembangannya seperti misalkan begini, kalau kalian pergi ke Jawa Tengah misalkan, banyak grup-grup, hampir sekarang grup-grup di Jawa Tengah, entah itu gamelan keliningan, untuk wayang golek dan lain-lain, semua mewajibkan untuk menggunakan kendang Sunda misalkan gitu. Jadi ada semacam tidak confident sebuah grup kalau tidak memiliki pengendang Sunda seolah-olah dalam tanda kutip. Nah, terus di Jawa Timur, bahkan di Banyumas sendiri dulu ketika tahun 90-an itu, saat itu sedang mengalami sebuah kelesuan di dalam kreativitas ya, musik-musik Banyumas. Nah, ketika Jaipongan masuk ke wilayah itu menjadi semacam antibiotik. Ketika mereka sakit datang Jaipongan, tiba-tiba mereka hidup lagi gitu. Banyumas itu di Banyumas, terus di Banyuwangi, bahkan di Bali pun sekarang misalkan di seni pertunjukan di Bali, misalkan joget bumbung di Bali sekarang sudah mulai marak menggunakan gamelan kendang-kendang Sunda gitu. Nah, jadi perkembangan yang lebih sangat memungkinkan dari logika kreatif Jaipongan itu sekarang juga sudah diserap secara, bukan hanya secara musikal tapi secara fungsinya dalam kultur yang lain gitu. Karena itu menjadi sebuah saya katakan itu menjadi sebuah konfidensi tertentu lah sebagai alat ukur kreativitas mereka gitu. Seperti enggak? Ya, seperti itu. Jadi intinya kekuatan musik Jaipongan itu benar-benar berpengaruh pada budaya-budaya yang lain gitu ya Pak? Iya, sangat berpengaruh, karena juga ruang-ruang sosial yang dimasuki dalam yang dimasuki oleh Jaipongan itu ke segala arah. Bayangin saja misalkan tiba-tiba ruang propan militer ya, seperti dulu mahasiswa-mahasiswa di Magelang, terus mahasiswa tentara-tentara calon perwira di Magelang, di akademi kepolisian dan lain. Bahkan waktu tahun 2000-an Rampak Kendang sudah menjadi bagian dari praktek untuk penurunan sangsaka di Istana Negara oleh kaum militer dan pelajar-pelajar dari institusi militer misalkan seperti itu. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia saat itu juga, jadi orang sangat beramai-ramai menjadikan konfidensi kendang itu menjadi sebuah bagian dari kebersamaan gitu. Makanya saya melihat bahwa Jaipongan itu sudah menjadi suatu
rangsang kepemilikan kultural, bukan lagi sebagai identitas musikal atau identitas estetik, tapi menjadi sebuah bagian dari misi kebudayaan Indonesia sebagai apa, kalau sekarang lagi digaungkan dengan adanya wacana pemajuan kebudayaan ya. Nah, dengan Jaipongan itu sudah loncat duluan. Nah, jadi kalau orang mempertanyakan misalkan akses Jawa Barat untuk pemajuan kebudayaan, jawablah dengan Jaipongan, karena Jaipongan lebih awal sebelum aturan pemerintah itu dikeluarkan gitu. Bapak atau saran atau mungkin tanggapan Bapak mengenai musik tradisional yang sekarang? Ya, terus terang kalau saya melihat di satu sisi kuantitas itu sudah banyak ya. Sekarang banyak berkembang, terutama ketika dari lulusan-lulusan sekolah kejuruan misalkan di SMKN 10, terus di ISBI, di UPI, sekarang banyak juga SMKN yang ada di beberapa kabupaten, misalkan di Subang, Sumedang gitu dan lain-lain. Itu sudah memberikan sebuah skala prioritas perkembangan dalam kuantitas. Hanya saja kita masih melihat ada kurva atau paradigma yang menurun dalam konstruksi kualitasnya. Ini mungkin dipengaruhi oleh karena para figur-figur, para seniman-seniman besar, para maestro sekarang sudah jarang ya, tidak mungkin ya, beberapa diantaranya termasuk Pak Gugum sendiri sekarang juga kan sudah tiada gitu. Ini sangat mempengaruhi kepada progresivitas kualitas tentunya gitu. Orang kalau dulu zaman saya ketika muda atau ketika remaja melihat mengikuti sebuah genre musik atau senang terhadap sebuah karakteristik musik itu selalu harus ada punya garis linier dengan tokohnya gitu. Nah, sekarang kan kita agak sedikit limbung nih ya. Ketika kita senang ini, tokohnya siapa? Jadi saat ini dalam urusan kualitas saya bisa mengkritisi bahwa kita itu sudah agak sedikit missing link untuk melihat bagaimana kita bisa meningkatkan karakteristik tradisional itu secara kualitatif. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dan bahkan tugas besar di kalangan generasi muda sekarang. Karena bagi saya untuk paham konvensi tradisi adalah sebagai keniscayaan, sebagai kemutlakan dan sebagai sebuah kewajiban generasi muda untuk menjadi sebuah fondasi. Apapun bentuk yang paling kontemporer pun tetap harus memiliki latar belakang tradisi yang kuat. Tanpa pengetahuan itu kita hanya gagayaan gitu. Seperti kita tiktokan bagi saya mah gitu, tidak punya makna, kernaon, ngalebar-lebar pulsa gitu, kayak gitu. Nah, tapi kalau orang yang memiliki sebuah referensi tradisi dan kemudian beralih dengan loncatan-loncatan yang lebih progresif, dia akan selalu punya beban kultur gitu. Sekarang yang terakhir nih Pak, last but not least, minta pandangan atau saran atau pendapat Bapak mengenai kesenian tradisional, khususnya seni musik tradisional yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya, kalau kita lihat ini sebagai sebuah emas ya, terutama untuk generasi muda, mengembangkan referensi dipertunjukkan di tanah air itu nggak akan ada habisnya. Dan kita harus melihat bahwa itu sebagai sebuah kotak-kotak emas yang perlu dan bisa kita jual dengan harga diri kita secara kultural gitu. Dan itu menjadi sebuah kepastian. Dengan cara itu kita bisa tidak hanya menjadi mahal tapi juga kita dihargai. Jadi manfaatnya ganda. Makanya kan saya katakan tadi bahwa untuk bisa sampai kita dianggap layak itu, maka sesuatu itu harus kita isi dengan konstruksi kebudayaan kita. Kalau masyarakat Jawa Barat tentu kebudayaan Sunda yang harus digalakannya, ditingkatkannya. Terus kalau misalkan para penari, karawitan tentu dia harus paham
dan hatam terhadap konteks-konteks tradisi musikal atau tradisi penarian yang mereka seperti itu. Ya. Ya, jadi kita sebagai generasi muda memiliki peluang besar dan tugas besar juga untuk meningkatkan kualitas dengan menggunakan kekuatan-kekuatan tradisi itu untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Ya, dan itu tentunya harus dengan cara konsisten. Konsistensi itu menjadi satu kata kunci yang tidak bisa dipungkiri untuk meraih sebuah keberhasilan. Ya, dari itu terima kasih Bapak Dr. Ismet Sama-sama. Ya, atas bincang-bincangnya yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk semangat terus belajar. Ya, buat kalian yang nonton, sampai jumpa di next video kita dari mahasiswa KKN Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dengan dan kolaborasi bersama Digala. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.